Di sini yaqbalu di mabni majhulkan. Cara memabni majhulkan agar maknanya menjadi pasif, dumma awaluhu wa futiha ma qablal akhir untuk fi'il mudhari'. Terus kemudian ayatnya ini berubah, tiba-tiba berubah menjadi walahum yungsorun. Nah, dhamirnya tiba-tiba berubah menjadi hum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Ada orang-orang yang merasa memiliki kekayaan sehingga bisa membeli segalanya. Ada orang-orang yang merasa memiliki kekuasaan sehingga merasa bisa mempengaruhi semuanya. Ada orang-orang yang merasa bisa punya kemampuan untuk berhujjah, untuk berdalil, untuk melakukan pembelaan, sehingga merasa bisa membela siapa yang dia bela. Semua merasa bisa. Bagaimana nanti di akhirat? Kita lanjutkan kajian kita, penggalan kedua, ayat ke-48 surat Al-Baqarah. Mari ngaji Fuadi. Kemarin sudah kita bahas penggalan pertama dari ayat ke-48, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Takutlah kalian, ya kemarin sudah kita bahas, dengan cara menjaga diri atau jagalah diri kalian terhadap apa yang harusnya kalian takuti, yaitu apa? Suatu hari di mana la tajzi nafsun an nafsin, di mana seseorang tidak dapat membela, ya, terhadap seorang pun, sedikit pun tidak bisa syai'an. Nah, kemarin sudah kita bahas. Kita lanjutkan di penggalan ayat ini, wala yuqbalu, dan tidaklah diterima minha, darinya, nafas, apa yang tidak diterima, syafa'atun, suatu syafaat atau pertolongan. Kita bahas satu persatu. Wawu di sini adalah kalimat huruf ataf. Tidak usah kita lanjutkan, hukumnya mabni. La ini kalimat huruf, namanya huruf nafi. Sudah kita bahas di kemarin, la tajzi itu sama, huruf nafi, hanya memiliki dampak makna tapi tidak memiliki amal dalam i'rabnya. Wala yuqbalu. Baik, kita langsung bahas dari sisi sharafnya terlebih dahulu. Ini dari kata-kata qabila yaqbalu, ya. Qabila yaqbalu. Ya, qabila yaqbalu. Ya, qabila yaqbalu maknanya menerima. Kemudian di sini yaqbalu di mabni majhulkan. Cara memabni majhulkan agar maknanya menjadi pasif, dumma awaluhu wa futiha ma qablal akhir untuk fi'il mudhari'. Maka ini harakatnya tetap di sini, dumma awaluhu di dhammah huruf awalnya, di fathah huruf sebelum akhir menjadi yuqbalu. Kalau yaqbalu menerima, yuqbalu diterima, wala yuqbalu dan tidak diterima. Ya, baik, ini kalau kita lagi mau nikah itu qabiltu, ya, aku terima, ya, dari kata-kata qabila. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya secara nahwu, ini adalah fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' hukumnya adalah mu'rab. Kategorinya sahihul akhir karena huruf akhirnya berupa huruf sahih. Kedudukannya apa? Dia tidak didahului amil nasib maupun jazim. Nasibnya tidak ada, jazimnya juga tidak ada. Karena tidak ada nasib, tidak ada jazim, maka dia harus rafa'. Rofaknya ditandai dengan apa? Sahihul akhir. Rofaknya ditandai dengan dhammah. Yuqbalu. Selesai. Wala yuqbalu dan tidak diterima minha darinya. Berarti susunan apa? Jar majrur. Ya, min huruf jar mabni, ha isim dhamir sebagai majrur, maka dia i'rabnya jar tapi hanya dalam mahal karena isim dhamir hukumnya mabni. Kembali kemana ini ha? Ingat, ha itu adalah untuk mufrad muannas. Kembali kepada mana? Kembali kepada nafsun. Lafat nafsun ini adalah lafat yang dihukumi sebagai mufrad muannas. Jadi ini kita harus ingat. Makanya kalau di
surat apa itu? Al-Fajr ya. Itu irji'i ila rabbiki. Ya, radiyatan, mardiyatan. Itu semuanya pakai muannas, mengapa? Karena dia menunjuk kepada nafsu. Sehingga ayat sebelumnya ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi nafsu itu dihukumi seperti mufrad muannas atau dihukumi muannas, sehingga pakainya dhamir hiya atau ha di sini ya. Di sini pakainya ha atau nanti pakai hiya. Jadi semuanya harus diikuti. Tidak diterima darinya, dari seseorang itu siapapun ya, secara umum. Apa yang tidak diterima? Syafa'atun. Apa makna dari syafaat? Syafa'a yashfa'u, dari kata-kata syafa'a yashfa'u, wala yashfa'u indahu illa biidnih. Syafa'a yashfa'u, maknanya apa? Ya, ini biar kita paham, jadi nanti kita tidak masuk ke perdebatan yang keliru. Syafa'a yashfa'u itu maknanya adalah memohon tapi bukan untuk dirinya, memohon tapi untuk orang lain. Ya, itu namanya yashfa'u. Sehingga orang yang melakukan mediasi atau orang melakukan apa sih biasanya memohon, ya intinya itulah maknanya. Jadi memohon tapi untuk orang lain. Misalkan ada seseorang yang dia tidak punya akses untuk ke pejabat, saya menemui pejabat, Pak si A itu tolong dibantu. Ini namanya saya yashfa'u. Ya, saya yashfa'u, memberi pertolongan tapi dengan cara seperti itu, menjadi perantara, negosiator. Nah, ini ketemu katanya apa? Negosiator atau perantara kalau di dunia. Jadi yashfa'u ini memohon tapi untuk orang lain, tidak untuk dirinya. Di ayat yang lain wala yuqbalu minha syafa'ah, dari seseorang itu tidak diterima syafaat, permohonan yang untuk orang lain tidak diterima. Nah, ini kita tidak boleh berhenti di sini. Ketika memaknai Al-Quran kita harus sampai selesai. Dan kemudian kita juga harus menghubungkan ayat ini dengan ayat yang lain. Karena kita kalau hanya berhenti pada ayat ini, kita jadi ingkar terhadap syafaat. Sehingga ada makanya orang-orang yang kemudian menyatakan Rasulullah tidak bisa memberi syafaat, selesai. Hidup akhirat itu sudah selesai. Nah, itu tidak tepat ya, tidak tepat. Karena ayat ini harus disambungkan dengan konteks, misalkan wala yashfa'u indahu, tapi ada illa biidni. Jadi ada taksis, ada istisnanya di situ, illa biidni, kecuali dengan izin Allah. Kalau di dalam surat yang lain itu di apa? Al-Anbiya itu ada wala yashfa'una illa limanirtado. Mereka orang-orang ahli yang syahid, orang-orang yang mati dalam apa namanya? dalam fisabilillah ya, ataupun para malaikat kalau di dalam kitab-kitab tafsir itu tidak bisa memberi syafaat illa limanirtado, kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi ini tidak berhenti di sini. Ini adalah kaidah umumnya. Kaidah umumnya seseorang tidak bisa memberi syafaat. Maksudnya sekarpe dewe, semaunya sendiri itu nggak bisa. Di situ yang terjadi adalah apa yang benar-benar diridhai oleh Allah. Kalau Allah nggak ridhai ya nggak terjadi. Beda dengan di dunia, sesuatu bisa saja tidak diridhai oleh Allah tapi itu terjadi. Karena diizinkan, dibiarkan terjadi oleh Allah, tapi Allah tidak meridhoinya. Nah, di akhirat itu tidak terjadi. Baik, kita lanjutkan. Wala yu'khadhu minha adl. Wala yu'khadhu, dan tidaklah diambil minha darinya nafas apa? Adlun. Suatu ini tadi kita belum ya, syafaat ya. Syafaat tadi belum. Maaf, kita kembali sedikit. Syafaat di sini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya isim mufrad. Kedudukannya sebagai apa? Ya, kedudukannya ingat bukan fa'il tapi apa? Naibul fa'il, penggantinya fa'il. Mengapa? Karena di sini fi'ilnya di sini adalah mabni majhul, mabniyun lil majhul, mabni majhul atau bermakna pasif. Maka di sini ini bukan fa'il tapi naibul fa'il. Begitu pula yang di sini wala yukhadu, dan tidaklah diambil. Wawu la ini sudah nggak usah kita bahas, sama wawu huruf ataf, la huruf nahi, huruf nafi. Yukhadu ya, ini adalah dari akhodha, ya'khudhu.
Akhadha ya'khudhu, akhdan, ya, ya'khudhu maknanya mengambil. Begitu di mabni majhul kan, ya'khudhu menjadi yu'khadhu, dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir, di dhammah awalnya, di fathah huruf sebelum akhir. Tidak diambil, ya, tidak akan diambil minha dari nafsun apa adlun. Nah, apa adlun? Adlun itu makna ini adalah kesetaraan atau keadilan. Maksudnya sesuatu yang seimbang, setara, adil. Nah, di sini kita pakai untuk apa? Sesuatu yang menjadi ganti atas sesuatu yang lain dianggap kok sepadan, itu namanya adil. Lah, ada orang-orang itu yang merasa dia itu punya sesuatu yang nanti bisa dipakai ganti. Misalkan saya pernah dengar ada orang kaya bilang begini, alah, uang saya banyak, nanti kalau di akhirat ya dosa saya berapa, saya tak beli saja. Jadi dia merasa bisa membeli. Nah, yang perlu diketahui adalah itu tidak akan diterima itu. Ya, jadi keimanan tidak bisa terbeli, ya, tidak bisa digantikan dengan apapun. Jadi adil kemudian perkembangannya masuk dimaknai sebagai sesuatu yang dipakai untuk menggantikan sesuatu yang lain. Adil, ya, adil itu makna begitu. Wala yu'khadhu minha adil. Kemudian makna berikutnya adalah tebusan. Ya, tebusan itu misalkan ada seseorang tawanan perangnya ini terus kemudian ditebus. Nah, ini nggak bisa, ya, nggak bisa. Ini adil, maknanya bisa makna kesana adil. Jadi sesuatu yang dianggap oleh si pemiliknya itu sepadan sehingga bisa dipakai untuk menebus atau mengganti sesuatu yang lain. Wala yu'khadhu minha adil, itu nggak akan diambil. Itu tidak lagi punya arti. Orang sekaya apapun, sehebat apapun, nanti di akhirat itu semua tidak ada. Wala yu'khadhu minha adl. Wala hum yungsoruna. Lah, di sini yang terjadi intiqal, terjadi perubahan domir dari yang awalnya tadi kita lihat. Domirnya kembali kepada ini, nafas semua. Ya, la tajzi nafsun an nafsin wala yuqbalu minha dari nafas wala yu'khadhu minha dari nafas. Kemudian kalau ittaqu dan takwalah dan takutlah, jagalah diri kalian dari apa yang harusnya kalian takuti. Ya, misalkan kita maknai seperti itu, atau pendeknya dan takutlah kalian. Di sini kepada siapa ini? Ini ayat sebelumnya, ingat ayat ke-47, ya Bani Israil. Maka ini konteksnya adalah Bani Israel, ya, awal ayatnya begitu. Sehingga yang perlu kita ingat, ini Allah sedang memberikan nasihat kepada kita, tapi tidak dengan cara yang langsung perintah. Allah bercerita. Nah, bercerita, tapi kita itu harus merasa menjadi salah seorang yang sedang diperintah itu. Jadi di sini di atas ya Bani Israil. Lah, terus kemudian ayatnya ini berubah. Tiba-tiba berubah menjadi walahum yungsorun. Nah, domirnya tiba-tiba berubah menjadi hum. Ingat, kita kembali lagi. Ittaku di sini domirnya antum, kalian takwalah. Ya, di sini domirnya kepada nafas semua. Kemudian di sini berubah menjadi hum. Ini yang harus kita pahami. Hum ini kembali kemana ini? Ya, makanya terus kemudian agar kita tidak salah, kita dipandu oleh para sahabat, para tabi'in sampai pada ulama-ulama kita bahwa hum di sini adalah kembali kepada al-kafirun, orang-orang yang kufur. Ya, orang-orang yang tidak mau beriman itu kemudian hum di sini dikembalikan ke ayat itu, ya. Walahum dan tidaklah mereka al-kafirun, orang-orang yang ingkar terhadap apa yang telah Allah sampaikan dengan begitu jelas, adalah yungsoruna, akan ditolong siapa mereka. Kalau kita maknai dengan cara seperti ini, berarti kita dapat memaknai dengan kebalikannya. Apa? Selain al-kafirun akan ditolong. Ya, kita ulangi, walahum dan tidaklah bahwa mereka, hum di sini adalah kalimat isim, ya, kedudukannya sebagai mubtada, tapi dia isim dhamir, maka rofaknya hanya dalam mahal. Yungsoruna ini adalah kalimat fi'il, fi'ilnya fi'il apa? Fi'ilnya fi'il mudhari'.
Fi'il mudhari' hukumnya mu'rab, kategorinya dia af'alul khamsah. Af'alul khamsah itu kemudian di sini kedudukannya sebagai apa? Sebagai, ya jangan lupa, jangan sebagai khobar. Ya, jangan keliru. Sekali lagi, fi'il mudhari' sering untuk yang lagi belajar kemudian menyebut ini kan jadi khobar. Tidak. Dia kedudukan fi'il mudhari' tidak berubah, cuma 3. Kemasukan amil nasib, jazim atau tidak. Di sini tentu dia tidak kemasukan amil nasib maupun amil jazim. Karena tidak kemasukan berarti i'rabnya harus rofa. Tanda rofaknya af'alul khamsah dengan apa? Dengan tetapnya nun, tidak dibuang. Makanya di sini yungsoruna. Nun ini adalah nun tanda rofa. Sudah selesai. Fi'il butuh pada fa'il. Mana fa'ilnya? Wawu ini domir yang kalau kita wujudkan berupa hum juga kembali kepada hum yang ini. Baik, dan orang-orang kafir itu mereka tidak akan ditolong. Berarti kalau kita pahami seperti itu, kita bisa juga maknai dengan kebalikannya. Dan selain yang kafir berarti akan ditolong. Baik, Sobat Fadli rahimakumullah, oleh karena itu wajib bagi kita untuk merasa sangat bersyukur atas kenikmatan iman yang telah Allah berikan. Apapun yang kemudian kita lakukan. Mungkin di antara kita ada yang mungkin akhlaknya belum baik, ada yang mungkin sholatnya belum baik, ada yang mungkin puasanya belum baik, ada yang mungkin belum baik kepada orang lain dan seterusnya. Apapun itu. Ya, tapi satu hal yang harus segera untuk kita pahami bahwa kita telah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Karena begitu kita iman dan Islam, jangankan kok melakukan kebaikan, baru kita berhenti tidak melakukan dosa besar saja, intajtanibu kabairon ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayiatikum. Kalau kalian berhenti melakukan dosa-dosa besar yang kami larang, baru berhenti dari dosa besar saja, nukafir angkum sayatikum, kesalahan-kesalahan kalian kami lebur, kata Allah. Ini Allah yang Maha Pengampun, yang harusnya kita pahami dan kita merasa tenang, tentram, nyaman, senang dengan itu, sehingga muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kemudian menjadi pendorong untuk kita menggunakan segala kenikmatan yang telah diberikan dalam ketundukan kepadanya. Terima kasih. Saya Muhammad Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.